Dalam kacamata Kang Dandi, deklarasi Anies Rashid Baswedan ketika diusung oleh Partai Nasdem adalah momentum persatuan bangsa dan umat. Karena dari sana, narasi-narasi dari istilah cebong maupun kampret yang dulu pernah ramai, kini hilang begitu saja. Kini, partai yang dulunya dianggap sebagai penista agama justru bersapa senyum dengan kelompok 212. Wakilnya. Namun suasana kebatinan persatuan bangsa yang hangat dan mengharukan dari kebersamaan yang dulunya berlawanan dan saling hujat ini mesti dibayar mahal oleh Partai Nasdem dan Surya Paloh. Kriminalisasi atas perbedaan kepentingan politik terjadi pada kader partai ini. Cobaan dan hantaman pun terus dilakukan sebagai upaya-upaya untuk mencegah pencalonan Anies Rashid Baswedan. Partai Demokrat berupaya mengancam keluar dan digoda oleh capres dari kubu lain, membuat manuver kebohongan seolah merasa dikhianati. Namun Pak Surya Paloh dan Partai Nasdem tetap tegar dan tabah di jalan perubahan, di jalan restorasi Indonesia untuk mengusung Anies sebagai presiden. Jika ada yang terbaik dari yang terbaik, why not? Pak Surya Paloh memilih untuk mengakukan perubahan, untuk memulai gerakan perubahan. Akibat mengambil keputusan untuk melakukan perubahan, maka Pak Surya Paloh dan Nasdem menghadapi tantangan yang amat besar. Tapi apa yang terjadi selama 1,5 tahun ini? Apakah Pak Surya dan Nasdem bergeming? Apakah gentar? Apakah berbelok? Yang terjadi adalah konsisten untuk mengusung gagasan perubahan. Atas izin Allah, Anies berhasil lolos dari setiap pencegalan jalannya perjuangan restorasi dengan didaftarkannya sebagai calon presiden bersama Muhaimin Iskandar sebagai cawapres dengan singkatan AMIN. Namun tidak berhenti di situ. Kang Dandi Riyadi memandang fenomena Amin dan Nasdem ini seperti kisah pertarungan Talut dan Jalut, atau Goliat versus David, atau seperti anak pengembala versus raja. Talut yang hanya seorang anak petani menginginkan perubahan dengan melakukan perlawanan terhadap Raja Jalut atau Goliat yang memiliki segala kekuasaan, pasukan, persenjataan, dan emas. Dari kisah Talut versus Jalut ini, ada seorang anak pengembala lainnya bernama David, yaitu Nabi Daud alaihi salam, yang menjadi kunci kemenangan Talut melawan penguasa Raja Jalut. Pedang dan emas dari pasangan Amin memang terbatas. Mereka dihantam fitnah, persoalan etika, dan diskriminasi terhadap para pendukungnya. Namun, seperti kisah Talut dan Jalut, tekad dan istiqomah pasukan yang tidak meminum air sungai secara berlebihan menjadi kunci kemenangan. Air sungai duniawi, kehausan akan uang dan perlengkapan yang banyak tidak menggoda pasukan Amin. Mereka membuat dan membeli APK sendiri, melakukan pemetaan dan koordinasi tanpa perlengkapan yang disediakan oleh Timnas Amin. Mereka membentuk saksi capres Amin dengan sukarela. Apakah ada yang hadir di sini bayaran? Apakah ada yang bayaran? Yang hadir di sini adalah pejuang-pejuang yang tidak bisa dibeli. Betul. Uang dan rupiah bisa mendatangkan massa, tapi uang dan rupiah tidak bisa menyalakan semangat massa seperti yang ada di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dandi melihat keteguhan dan pengorbanan Pak Surya Paloh dan Partai Nasdem di Kabupaten Garut ada di Kiai Haji Ceng Abdul Ghani dan Ceng Aam dalam memperjuangkan Amin di Kabupaten Garut. Para pendukung Amin siap berjuang membeli APK sendiri dan berkorban sendiri dan lain-lain. Yang saya lihat bahwa dia itu tidak memiliki kepentingan politik yang sesat. Ketika saya masuk ke deklarasi Anies Baswedan, saya melihat di sana Nasdem yang dianggap sebagai partai penista agama
berkumpul dengan orang-orang yang menganggap Nasdem itu sendiri sebagai partai penista agama. Di sana terlihat ada suasana baru, ada seolah-olah yang dulu sering digenungkan cebong dan kampret ini sudah tidak ada. Artinya politik identitas itu sudah hilang. Nah, ini salah satu yang saya pikir mungkin jarang orang sadari, bahwa Pak Anies diusung Nasdem itu oleh Pak Surya Paloh itu bukan hanya sesuatu yang sangat berbicara politis semata. Dia juga berpikir terkait bagaimana kebudayaan berpolitik kita itu lebih maju, berdemokrasi kita lebih maju. Nah, dari sana saya juga mencoba melihat Pak Surya Paloh itu seperti apa. Dan ternyata yang saya kaget bahwa Pak Surya Paloh itu ternyata lahir di Banda Aceh, kota Serambi Mekah, yang sampai hari ini mungkin Aceh itu bisa dibilang secara kultural masih menggebu-gebu masalah Islam. Dari sisi ini pula saya juga lihat Pak Surya Paloh ini punya sisi religiusitas yang tinggi. Ternyata juga di Sumatera dia jadi salah satu pendiri KAPI 66, di mana KAPI 66 itu adalah salah satu musuhnya itu adalah PKI, dan orang-orang di dalamnya seperti di Garut saja KAPI 66 itu banyaknya dari kalangan religius, santri dan sebagainya gitu. Ini yang mungkin kita belum lihat tentang Pak Surya Paloh, bahwa Pak Surya Paloh itu memiliki sisi religiusitas, meskipun kita tidak pernah melihat seperti apa sosok itu. Kita hanya bisa melihat bahwa sosok beliau itu adalah seorang pengusaha media, terus dia itu ketua partai. Dan jangan salah, ketika pendirian Nasdem itu sendiri, awal-awal pendirinya itu bahkan mungkin sampai sekarang itu orang-orang yang sangat identik dengan religius. Salah satunya Pak Anies. Pak Anies sendiri kita kenal sebagai rektor di Faramadina. Dia juga disebutkan intelektual Islam. Dia ikut mendeklarasikan Nasdem di awal-awal. Siapa yang Ma'arif, siapa yang gak kenal beliau, Hamengkubuwono IX, bahkan Hovifah sendiri yang sekarang jadi gubernur Jawa Timur itu juga ikut mendeklarasikan Nasdem. Artinya Nasdem itu berangkat bersama Surya Paloh dari para intelektual Muslim yang dekat dengan Islam gitu. Nah, ini yang mungkin kita jarang lihat karena dia tidak terlalu menonjolkan simbol-simbol keislamannya. Di sisi lain kita bisa lihat, yang saya lihat Pak Surya Paloh itu bagi saya pada akhirnya saya anggap dia itu sebagai suri tauladan hari ini. Tauladan dalam berpolitik. Kenapa? Ketika hari ini contoh aja misalkan orang banyak menganggap bahwa Nasdem ini sedang dikebiri oleh penguasa. Dengan cara apa? Dengan cara memasukkan beberapa menteri Nasdem menjadi tersangka. Nah, apa respon Pak Surya Paloh? Pertama ya saya lihat Pak Surya Paloh, dia tidak pernah mengatakan Pak Jokowi atau pemerintah itu mengintimidasi. Yang kedua, Pak Surya Paloh justru ketika kemarin Pak Yasir Limpo ke luar negeri dan sebut-sebut melarikan diri, Pak Surya Paloh menyuruh dia untuk pulang dan hadapi masalah, hadapi dengan gentle. Dan dia menginginkan bahwa proses hukum itu berjalan, tidak ada hal-hal yang secara politis untuk membebaskan Pak Yasir Limpo. Nah, dari sini saya lihat kenegarawan seorang Surya Paloh yang mungkin saya jarang menemukan di sosok para politisi yang lain. Bahkan dia sendiri bilang sampai hari ini jika kita lihat bahwa Pak Surya Paloh itu belum pernah menginstruksikan Partai Nasdem karena keberpihakan calon presiden dan usungan presiden yang diusung oleh Nasdem itu sendiri adalah Pak Anies dan berseberangan dengan pemerintah yaitu Pak Jokowi. Dia tidak pernah keluar dari kubu pemerintah. Dia masih sampai saat ini berkomitmen untuk terus mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Disinilah konsep negarawan. Negarawan tidak melibatkan politis, sikap-sikap politik. Dia tetap konsisten dalam satu sisi, tapi dalam sisi lain dia punya pilihan yang sebetulnya disinilah sikap seorang negarawan. Dan begitulah saya melihat Pak Surya Paloh. Bagi saya juga sangat kaget mungkin dari awal-awal siapa Pak Surya Paloh, kenapa dia bersikap seperti itu. Dan pada akhirnya saya lihat Pak Surya Paloh ini benar-benar menginginkan para kadernya, para politisinya sebagai negarawan, bukan sekedar kita terlalu banyak politisi kata Pak Surya Paloh. Yang kurang saat ini adalah seorang negarawan. Bagi Kang Dandi Riyadi, Ceng Abdul Ghani dan Ceng Aam
merupakan sosok yang teguh pendirian, banyak pengorbanan sama halnya dengan Surya Paloh dan Partai Nasdem. Mari berjuang bersama-sama Kakak Dandi Riyadi untuk membangun gerakan Korporasi Rakyat bersama Partai Nasdem, partai yang tegar dan konsisten dalam perjuangan restorasi Indonesia melalui Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Perubahan. Mari bantu perjuangan Ceng Abdul Ghani dan Ceng Aam dalam pemenangan Capres Restorasi Indonesia. Jangan biarkan mereka berjuang sendiri.